sakit kalah, maka kita perlu tahu apa saya dalam pernikahan yang ada. Nah, dalam kejadian pasal 2:24, kita lihat slide berikutnya. Inilah gambar pernikahan kekristenan itu. Ada ciri-cirinya atau ada beberapa aspek kunci di dalam pernikahan yang ada. Kalau kita perhatikan slide yang berikutnya, di situ ada tanda-tandanya. Dikatakan begini, sebab itu seorang laki-laki. Kata seorang laki-laki adalah gambar kedewasaan. Dalam terjemahan lain atau bahasa Inggris itu ya disebut a man, ya. Jadi bukan a boy tapi a man, seorang laki-laki dewasa. Kemudian dikatakan akan meninggalkan. Dan kata meninggalkan adalah gambar bahwa seorang yang menikah itu mengalami sebuah transisi. Kemudian dikatakan ayahnya dan ibunya itu adalah gambaran dari sebuah model keluarga yang lengkap. Dan di situ dikatakan dan bersatu, ya, dalam semua bahasa Inggris bisa disebut united atau cliff, ya. Dan di sini dikatakan sama, yaitu maknanya yaitu bersatu, yaitu membentuk sebuah keluarga yang baru. Nah, ya, saya set up teleponnya. Oke. Nah, dikatakan dengan istrinya, yang di sini kata istri itu merujuk pada kata komplement, yang artinya saling melengkapi. Kemudian sehingga keduanya menjadi, yaitu bicara tentang proses belajar, sahabatan dan kepercayaan. Kemudian ada satu frase lain, yaitu satu daging, yang berarti kehidupan mendalam antara dua orang. Nah, saya nggak akan berlama di bagian ini. Penjelasannya di halaman slide ketiga, itu penjelasannya adalah aspek kunci dalam pernikahan. Jadi kalau kita bicara soal pernikahan Kristen, ya, kedewasaan berarti pernikahan itu melibatkan proses kedewasaan dan kedewasaan. Ya, jadi kita ini menikah bukan sekedar mengganti status atau punya identitas baru, tetapi ada sebuah konsekuensi di sana, yaitu perlunya kedewasaan dalam menjalani pernikahan, dan juga pernikahan akan mendewasakan kita. Dan yes. Kemudian aspek yang kedua adalah dikatakan transisi. Artinya dalam pernikahan itu menandai transisi besar dalam kehidupan kita. Karena sebelumnya bahwa asuhan orang tua, tapi kemudian membangun pemikiran baru dengan pasangan. Jadi terjadi sebuah pergeseran yang besar. Makanya sebelum mengambil keputusan untuk menikah, perlu untuk kita itu pikir panjang. Tapi mungkin ini sudah terlambat ya, karena semua sudah menikah ya. Jadi ini pernikahan adalah sebuah keputusan yang perlu kita sesali. Tapi bagaimana setelah kita menjalani pernikahan, kita bisa membangun dengan sikap yang lebih tepat, dengan kita lebih dewasa lagi seperti itu. Tapi jelas orang yang menikah itu mengalami sebuah pergeseran transisi yang begitu besar, ya. Makanya untuk kita yang punya adik atau mungkin bahkan kakak yang belum menikah, mungkin masih bisa didengarkan sebelum menikah. Karena mereka atau orang yang menikah mengalami sebuah transisi yang besar seperti itu. Artinya mereka perlu persiapkan diri, perlu persiapkan mental mereka. Yang ketiga, aspek kunci yang ketiga adalah saling melengkapi. Nah, saling melengkapi dalam bahasa Inggris itu complement, yang artinya menurut kejadian pasal 2, ketika manusia pertama diciptakan, ya, Allah sendiri melihat ada sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi atau dicukupi atau perlu dilengkapi dari diri seorang pria itu. Makanya di kejadian pasal 2 ayat 18, Allah melihat manusia pertama membutuhkan seorang penolong. Maka dikirimkanlah yang namanya Hawa, ya, seorang yang menjadi komplement, seorang yang melengkapi. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kita berpikir bahwa penolong itu hanya wanita atau pria, tapi di ayat-ayat berikutnya dinyatakan bahwa wanita diambil dari rusuknya laki-laki. Jadi kita sadar bahwa rusuk itu yang diambil dari laki-laki atau pria, yaitu Adam itu menunjukkan bahwa rusuk itu sendiri yang diambil dari seorang Adam
adalah gambaran dari bukan sebuah ciptaan yang sudah completed, gitu ya, sudah lengkap full, tetapi diambil dari artinya dia sendiri juga nggak lengkap. Makanya peran untuk melengkapi bukan hanya satu sisi, tetapi kedua sisi. Katakan yes. Nah, yang berikutnya adalah keinginan mendalam antara dua orang. Aspek berikutnya adalah intiman. Intiman di sini bukan semata-mata secara fisik, tetapi secara psikologis, bahkan sampai kepada kerohanian kita. Jadi jangan remehkan kebutuhan kita membangun keintiman dengan pasangan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikologis kita, jiwa kita dengan pasangan. Bahkan kita perlu tahu apakah pasangan kita dalam pertumbuhan yang sepadan dan kerohaniannya dengan kita. Yang berikutnya, aspek berikutnya adalah proses belajar, kesahabatan, dan kepercayaan. Tadi saya di awal katakan, pernikahan adalah sebuah journey, sebuah perjalanan panjang, ya. Dan bagaimana kita akan menjalaninya, menentukan apa yang akan kita nanti tuai di kemudian hari, apa yang akan kita nikmati di kemudian hari. Banyak orang itu ingin bahagia dalam pernikahan, dan banyak orang itu menyangka kebahagiaan itu langsung bisa dipetik di hari pertama, di hari di minggu berikutnya, di tahun berikutnya, dan sebagainya. Bapak Ibu saya kasih, semua itu melewati sebuah proses. Yang proses yang harus sengaja kita bangun, yaitu lewat pembelajaran, lewat persahabatan dan kepercayaan dibangun. Yang berikutnya, kita harus sadar bahwa aspek kunci dalam pernikahan adalah membangun keluarga baru. Nah, ketika kita sadar bahwa menikah itu menyebabkan kita memiliki keluarga baru dan meninggalkan keluarga lama. Artinya terjadi tadi pergeseran yang besar, di mana dulu kita hidup dalam tanggung jawab orang tua, tapi sekarang kita bertanggung jawab untuk pasangan kita. Bahkan kalau kita dikaruniai anak, kita menjadi penanggung jawab bagi kita. Nah, jadi tiba-tiba terjadi sebuah kapasitas yang baru, tanggung jawab yang besar. Makanya kita nggak boleh remehkan peran kita. Ketika kita menikah, otomatis tercipta sebuah keluarga yang baru. Nah, aspek yang ketujuh adalah model keluarga yang lengkap. Ketika Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita, Tuhan mau supaya kita itu menduplikasi sebuah gambaran, ya, sebuah pernikahan yang utuh dalam Kristus, seperti Kristus dengan jemaatnya atau dengan gerejanya menjadi satu pasangan dalam sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kalau tadi pernikahan saya sebut sebagai sebuah journey, di mana kita perlu belajar. Nah, salah satu yang kita itu, salah satu alasan yang mendorong kenapa kok kita itu perlu belajar. Dan kenapa kita perlu belajar? Karena dalam pernikahan kita harus tahu bahwa ada resiko demi resiko yang kita akan hadapi. Nah, salah satu yang terburuk adalah pernikahan itu juga bisa berujung kepada yang namanya perceraian. Ya, pernikahan itu bisa berujung kepada yang namanya perceraian. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita hari ini menghindari, tetapi juga dengan sengaja membangun supaya perceraian itu tidak terjadi atas pernikahan kita. Yang tujuh katakan yes. Ya, ini saya boleh ini kan? Tidak habis. Oke, baik. Ya, nah, Bapak Ibu, kita lihat data di sana. 3 penyebab utama perceraian di Indonesia. Saya baca depan ya. Pertama adalah perselisihan dan pertengkaran. Menurut BPS, 60% perceraian di Indonesia disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Ya, pastinya ini bukan satu kali pertengkaran, ini bukan satu kali perselisihan, tapi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada selesainya, ada ujungnya. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Itu yang menyebabkan terjadinya perceraian di Indonesia sebesar 26%. Dan yang ketiga adalah langsung keputusan di mana salah satu pasangan meninggalkan yang lainnya. Ya, jadi meninggalkan salah satu pihak seperti itu adalah alasan ketiga perceraian di Indonesia. Yang berikutnya, di halaman dari slide berikutnya kita temukan bagaimana dengan di Ambon. Nah, kita tahun 2018, ya, kurang lebih tahun itu, saya juga membuka beberapa statistik pada masa itu.
Maka itu setiap 3 hari sekali terjadi gugatan perceraian. Pengen tahu nggak zaman setahun terakhir ini bagaimana? Ya, di tahun 2022 total 343 perceraian. Artinya hampir tiap hari jadi 1 kali perceraian dalam 1 tahun. Dan ternyata di tahun 2023, yaitu tahun yang lalu, ya terjadi peningkatan dalam triwulan pertama, ya terjadi pertambahan 51 kasus. Artinya, ya kalau bisa dibayangkan, dalam 1 tahun bisa terjadi lebih dari 1 kali perceraian dalam sehari. Itu fakta yang kita hadapi ketika ada di kota ini. Nah, mengapa data ini perlu kita tahu? Itu semakin menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sulit. Pernikahan adalah sesuatu yang mungkin gagal. Bukan berarti kalau mungkin gagal, artinya tidak bisa berhasil. Tetapi kalau kita harus fair, pernikahan bisa gagal, itu juga pernikahan bisa berhasil. Ya, kita nggak usah fokus pada kegagalan, tapi bagaimana kita membangun keberhasilan di dalam pernikahan. Yang sudah katakan amin. Ya, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan perceraian di Ambon? Saya bacakan dengan cepat. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut adalah yang pertama perselisihan yang berkelanjutan, yang kedua ketidakcocokan, ketiga masalah sosial seperti merokok dan alkohol, keempat KDRT, dan kelima baru faktor ekonomi. Agak berbeda dengan terjadi di Indonesia pada umumnya, tetapi secara fakta di kanan kiri kita perceraian di kota Ambon ini adalah hal yang bukan baru, tetapi hal yang kerap terjadi, ya. Dan ini bisa membuat kita, ya, ketika kita dalam masalah pernikahan, kita ini bisa saja menghalalkan, ya, kondisi yang ada, karena di luar sana perceraian adalah hal yang umum. Nah, justru dengan fakta ini, saya mengajak Anda malah bukan berpikir untuk pro perceraian, tetapi untuk kita ini justru menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Ya, apapun konflik masalah dalam kehidupan pernikahan kita oleh hikmat Tuhan bisa menyelesaikan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, saya sedikit menambahkan pengetahuan buat kita. Kalau kita bicara soal pernikahan, kalau pernikahan digambarkan seperti Joni, ternyata ada fase-fase pernikahan yang mungkin saja kita itu akan alami, ya. Dan kalaupun kita alami, maka penting untuk kita perhatikan kepada stage atau tahap berikutnya. Kita tidak perlu stuck di sana. Tapi kalau kita mencapai pada titik yang positif, pada titik yang baik, maka pertahankan di situ, ya. Nah, menurut penelitian dari seorang psikoterapis, ya, seorang yang bernama Gary Newman, beliau ini menemukan sebuah pola yang disebut 5 stages of marriage, 5 tahapan pernikahan. Yang pertama adalah tahap romansa, ya. Sederhananya tahap romansa itu tahap di mana kita ini dibumbui dengan cinta, kasih, ya, di awal pernikahan atau di masa itu dalam pernikahan, di mana rasa toleransinya, komprominya itu besar. Ya, di masa-masa itu kita ini malah ketika melihat perbedaan kita banyak menerimanya daripada komplainnya, seperti itu. Tapi masuk ke tahap yang kedua bisa jadi kita ada di sana, yaitu tahap ketegangan. Justru di masa ini, di masa di mana ketika kita melihat perbedaan dan kita mulai nggak bisa kompromi, kita mulai mempertanyakan, kita mulai merasa terganggu, dan ini bisa berakibat kepada stagnasi hubungan. Jadi hubungan itu stuck di sana dan kemana-mana, terus berpotensi mengalami konflik-konflik berikutnya dan tidak meningkat kepada tahap kedewasaan. Nah, tapi kalau kita mau mengalami tahap pendewasaan, justru kita harus paksa diri kita, hubungan yang ada
masuk ke tahap 3 dan seterusnya. Nah, tahap ketiga adalah tahap resolusi. Tahap resolusi, ya, tahap resolusi adalah tahap di mana kita merenung, kita mulai menyadari, kita membutuhkan untuk kita ini duduk bareng, dipertemukan, gitu ya, untuk kita membuka pikiran dan hati kita, untuk sama-sama kita bicara dan mulai menentukan yang kesepakatan di sana. Nah, tahap keempat adalah tahap apa? Intimitas atau keintiman. Nah, di tahap ini, ya, setelah melewati yang namanya tantangan, kemudian sudah mulai yang namanya kesepakatan, di sini timbul yang namanya kedekatan. Seperti itu. Jadi kedekatan yang di sini bukanlah kedekatan yang sama dengan di awal dulu atau di masa sebelumnya, seperti itu. Tapi kita terasa tingkat kepercayaannya bertambah. Jadi kata intim itu bukan identik dengan tubuh ketemu tubuh, bukan. Tapi inti di sini juga berarti bahwa pikiran dan hati kita itu mulai berpaut, mulai melekat seperti itu. Tidak mudah ragu, tidak mudah mempertanyakan, ya, dan sebagainya. Tidak mudah timbul keraguan, apalagi terhasut omongan orang. Tidak seperti itu. Tapi tingkat hubungannya semakin dekat, semakin kuat dan seterusnya. Nah, tahap kelima adalah tahap komitmen. Ini adalah tahap di mana pasangan merasa lebih terikat, komitmen satu sama lain dan mampu bekerja sama. Saya percaya di tahap ini pikirannya nggak lagi looking back, gitu ya, melihat ke belakang, membicarakan hal di masa lalu, tetapi di tahap ini sudah membicarakan hal di masa yang datang. Nah, kita melihat kedewasaan hubungan di tingkat ini seperti ini. Nah, pertanyaannya, bisa nggak di dalam 5 stage ini kita itu mengalami sebuah siklus yang berputar kembali atau stuck di sana atau di sana? Jawabannya adalah bisa. Nah, mari kita sebelum lanjutkan kenali dulu stase atau tahapan hubungan kita itu di tingkat seperti apa, gitu ya, seperti itu. Dan kita mulai sekarang. Nah, ini di slide berikutnya saya dengan sederhana. Ini kan berat-berat ya. Jadi sekarang ngomong yang sederhana aja. Saya mau share sedikit, gitu ya. Bagaimana sih saya dengan si Mami mengelola hubungan supaya bondingnya, supaya bonusnya, ikannya itu makin hari makin bertambah kuat, sekaligus kita mampu membangun yang namanya batasan-batasan dalam pernikahan kita, sehingga tadi tujuannya adalah pernikahan itu jadi makin hari semakin better, makin hari semakin bisa dinikmati, makin hari juga makin menghasilkan buah kebahagiaan. Ya, kita juga itu mengalami yang namanya dinamika, ya, namanya proses itu ada seperti itu. Tapi pentingnya mendewasaan diri dalam hubungan itu akan menguntungkan kita, pasangan kita. Nah, apa tips saya dengan senari buat kita semua? Ini prakteknya kita. Ini saya nggak bisa sampaikan semua, tapi kurang lebih ini yang kita praktekkan. Dalam membangun bonds and boundaries, ya saya contohkan hal yang pertama, dalam hal mengasihi, apa yang kita lakukan? Saya seringkali ngomong dan menyampaikan satu hal sederhana ini, yaitu fokuslah menjawab kebutuhan bahasa kasih pasangan seperti ini. Nah, sampai hari ini pun dalam masa-masa yang datang, saya akan terus kalau ketemu Anda, saya akan check up satu hal ini. Ya, kamu ngerti nggak bahasa kasih pasanganmu? Dan bukan hanya tahu, tapi mempraktekkan enggak? Karena seringkali kesalahpahaman kita sudah dimulai dari sana. Ketika kita merasa bahwa kita cukup mengasihi pasangan, tetapi karena saya tahu atau melihat bahwa pasangan itu hubungannya nggak kuat, hubungannya nggak sehat. Sederhana aja, ketika yang lain itu masih komplain tentang suaminya sendiri, istrinya sendiri, gitu ya. Dan sementara yang dikomplain ini tidak menyadari atau nggak ada usaha untuk berubah, bisa jadi ya berarti bahasa kita belum terpenuhi. Dan saya akan cerita kepada Bapak Ibu sekalian, itu dia bagian khotbah atau mungkin satu waktu dalam SM. Memang dibutuhkan komitmen untuk kita tuh membangun bahasa kasih, gitu ya. Perlu upaya yang disengaja, dan itu pun yang kami berdua lakukan sampai sekarang seperti itu. Dan kita punya sebuah prinsip
yang namanya bahasa kasih itu nggak bisa diwakilkan, gitu ya. Nggak bisa orang lain, kita ngomong sama anak kita ngomong sama saudara kita, orang tua kita, maka itu ya ini pasangan itu belum jawab bahasa kasihnya, gitu ya. Kenyataannya nggak bisa begitu. Pernikahan adalah milik kita, pernikahan adalah tanggung jawab kita, seperti itu ya. Jadi kita adalah orang pertama yang harus memenuhi kebutuhan sama kasih itu. Nah, yang kedua, tips yang kedua, dalam menghadapi masalah, berapa banyak di antara kita pernah mengalami masalah bukan kepalanya, kalau punya masalah asli normal ya. Ya, kalau kita nggak punya masalah, jangan-jangan karena kita udah ada di muka bumi ini, gitu ya. Selama kita di muka bumi ini, kita pasti punya apa? Setelah itu untuk sudah, nggak usah disebut ya, datang, ya, seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Kita membiasakan untuk mendiskusikan sebelum mengambil keputusan bersama. Jadi yang kita biasakan adalah kalau masalah datang, ya, kita diskusi. Kenapa saya pilih kata diskusi? Karena memang itu yang terjadi. Nah, memang nggak mudah mendiskusikan sesuatu dengan pasangan. Karena umumnya banyak yang melakukan gini. Kalau beta bisa diputuskan sendiri, apa harus melibatkan istri? Kalau beta bisa ambil keputusan sendiri, kenapa kita harus melibatkan suami? Gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan semua hal itu kan kita bisa putuskan sendiri atau harus dengan pasangan kita, tidak. Tapi dalam konteks membangun pernikahan yang sehat, kita harus terbiasa diskusi. Nah, kenapa juga diskusi? Itu cara kita belajar untuk menghargai dan mengangkat kodrat pasangan kita. Karena seringkali kalau kita itu justru mengambil keputusan segala sesuatu itu sepihak, membuat pasangan kita merasa tidak dihargai, atau bahasa kerennya apa? Tidak dianggap gitu. Ya, makanya kalau kita ketemu ada orang tuh gini, beta ini istri tapi saya merasa seperti jadi istri. Terus sebaliknya, beta ini suami tapi seperti apa? Saya merasa jadi suami. Bisa jadi dalam keputusan-keputusan kehidupan pernikahannya, si pasangan nggak pernah diajak diskusi ketika mengambil sebuah keputusan seperti itu. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah ketika menghadapi konflik, kalau masalah itu berarti identik dengan sesuatu dari eksternal, tapi konflik ini artinya gesekan dalam pasangan. Dalam menghadapi konflik, apa yang kita lakukan adalah mencari waktu yang tepat untuk membicarakan dengan pikiran dan hati yang terbuka. Ya, itu yang kita lakukan kalau ada konflik, ada gesekan. Gesekan itu bisa beda pendapat, beda kebiasaan, perbedaan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kenapa saya sebut mencari waktu? Sekali lagi, ini memang praktiknya kita. Dan kenapa saya ngomong cari waktu? Karena kebiasaannya kita, yang satu pengen cepat-cepat, tapi yang satu pengen melihat sebentar, keluarkan emosinya, dan mungkin ngomongnya besok. Nah, kalau cari waktu, artinya kita belajar mensepakat waktu yang tepat. Karena kalau yang satu pengen cepat-cepat, yang lain pengen lambat-lambat, nanti kita akhirnya kejar-kejar. Ya, dan malah justru bisa jadi blunder. Kenapa? Karena yang satu merasa belum siap membicarakan, yang lain terburu-buru membicarakan. Oke, nah coba lakukan ini. Carilah waktu, carilah kesepakatan untuk kalau kita mau membicarakan sesuatu yang kita rasa ini memang berat untuk dibicarakan. Dalam ini konflik gitu ya, atau hal sesuatu yang memang kita rasa wah ini sensitif buat pasanganku. Maka carilah waktu yang tepat, gitu ya. Bijaksanalah menentukan, bijaksanalah menyepakati. Seperti itu. Apa yang saya lakukan dengan Cimari, itu kami itu dari dulu punya kesepakatan, gitu, punya trik, ya. Karena saya nggak selalu tahu suasana hati Cimari, sebaliknya Cimari nggak selalu tahu suasana hati saya. Kalau stresnya saya, aku selalu Cimari, sebaliknya. Yang kita lakukan adalah pakai trik yang sederhana, yaitu dengan clue, dengan sebuah kalimat atau permulaan. Ya, permulaannya adalah ini. Ya, aku mau ngomong sesuatu. Nah, itu sebetulnya tanda bahwa apa yang mau dibicarakan itu sesuatu yang berat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong sesuatu yang
agak sensitif, yang berat-berat, gitu ya, yang punya potensi, bukan tambah baik tapi tambah runyam, gitu kan, seperti itu. Nah, kita awali dengan ngomong ya, aku mau ngomong sesuatu. Jadi Mas Komar ini dibicarakan. Nah, tunggu tanggapannya. Kalau jawaban adalah besok ya, artinya bisa jadi CC itu lagi stres, lagi kepikiran sesuatu, saya nggak selalu tahu. Tapi hari itu aku belum siap untuk dengarkan berat. Jadi menunda untuk sesuatu yang lebih baik, tapi dari besok. Terus sebaliknya, saya jawab bilang besok ya, gitu ya. Berarti saya mungkin stres karena sesuatu, kerjaan, tekanan dan sebagainya, dan saya merasa nggak siap untuk dengar yang berat hari ini. Tapi bagaimanapun saya harus hadir besok. Nah, besoknya ngapain? Hadir. Dan karena sudah sepakat, jadi besoknya tetap siap atau nggak siap, kita punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk apa? Untuk bicara. Dengan syaratnya apa? Pikiran dan hati terbuka. Jadi, bangunlah sebuah kesepakatan. Kalau kita menyelesaikan konflik, be a man, ya, jadilah orang yang dewasa, gitu ya. Lihatlah pasangan kita itu sebagai pasangan yang dewasa. Jangan melihatnya begini. Pasangan kita itu direndahkan seperti seorang kanak-kanakan gitu. Tapi kalau kita itu membiasakan pasangan kita melihatnya sebagai seorang yang dewasa. Dan ngomong dewasa itu kan berarti kita selalu di posisi sama dewasa. Tapi ini bentuk kasih hormat kita, kasih menghargai kita. Dan itu membuat juga pasangan kita punya rasa aman ketika ngobrol sama kita seperti itu. Dan itu penting, ya. Dan ketika kita membiasakan seperti itu, maka dengan rasa aman kita bisa ngomong apa adanya dan juga merespon adanya. Seperti itu. Oke. Nah, yang keempat, tips yang keempat adalah apa? Dalam menentukan prioritas, ya kita membiasakan diri minta hikmat atau tuntunan Tuhan untuk mengelola dan memutuskan. Nah, saya nggak biarkan prioritas ini apa? Karena prioritas itu sebetulnya kan bisa bicara banyak hal, gitu ya. Nah, kalau secara umum, Anda kalau ngomong soal prioritas itu, Anda pernah dengar kita itu urutan prioritas adalah Tuhan dulu, gitu ya. Terus kemudian apa? Kedua, betul gitu. Kedua, keluarga, pernikahan. Yang ketiga, ketiga pekerjaan, keempat, langganan. Yang kelima, hobi. Nah, Bapak Ibu, kaget ya. Tunggu gak jawabannya. Ini, dalam hal prioritas, gitu ya, mungkin di tahap pertama pernikahan kita, memutuskan sebuah memutuskan mengambil sebuah keputusan untuk kemudian mengumpulkan demikian. Tapi dalam perjalanan waktu, urutan itu tidak akan selalu ideal seperti itu. Ya, kenapa kalau saya tulis tadi minta hikmat dan tuntunan Tuhan? Karena ada waktu di mana dari pengalaman kita, gitu ya, tidak selalu keluarga itu menjadi nomor dua. Kadang ada situasi di mana keluarga harus menjadi nomor satu. Gitu. Contoh begini, contoh sederhana ya. Kalau misalnya saya punya masalah dengan istri saya, sementara saya juga ada tanggung jawab pelayanan, saya mau tanya Anda jadi mana? Mana yang harus saya dulukan? Ini pelayanan ini kan ngomong Tuhan juga ya, bukan yang program bermanfaat gitu kan? Hah? Nah, kamu ngomong pelayanan yang lain? Ya, bangga itu. Iya. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi begitu, mungkin ada waktunya di mana ketika kita tadi punya konflik pernikahan seperti ini, dan apalagi situasinya benar-benar kritis seperti itu ya, maka di case itu kita perlu tinggalkan semua, gitu. Ya, bahkan maaf gitu ya, ketika kita mungkin untuk urusan kerja, gitu ya, yang sekalipun lebih penting, kadang kita perlu sementara off dulu, gitu, menolak, menunda, atau mengatur schedule itu, gitu ya. Tapi sebaliknya ada waktu mereka balikan, ya.
Mungkin masalahnya yang kita hadapi di tengah keluarga nggak seberat itu, tapi ada tuntutan kerja lebih berat daripada resiko yang kita lebih berat dan lebih besar resikonya kalau kita menolak. Bisa jadi kita harus mengambil yang itu. Nah, maksud saya, kenapa kok tidak semua hal itu bisa berurutan secara ideal begitu? Karena kenyataannya dalam kehidupan kita, ada case-case tertentu sifatnya adalah situasional. Kita harus perlu kenali situasinya, dan ujung-ujungnya kita harus minta wisdom, kita minta sama mana keputusan yang terbaik. Contoh begini, berapa kali kita dilarang ke gereja, misalnya karena pasangan kita keberatan. Padahal ya situasi rumah tangga kita perlu ada yang berdiri menghadap ke Tuhan. Itu. Tapi ada beberapa kali orang milih apa? Dan ke gereja. Karena apa? Karena mungkin lagi tegang dengan pasangannya. Jadi itu menjadi sebuah seperti sebuah alasan tepat untuk kita itu nggak perlu cari Tuhan. Nah justru Tuhan dalam situasi begitu lebih baik sekali karena Tuhan bisa memberikan kita hikmat untuk kita menghadapi masalah kita dan sebagainya. Jadi nggak selalu sifatnya urutan, ya. Tapi buat kita sekali lagi, mungkin yang sedang mengelola pernikahan di luar begini, urutan itu. Tapi boleh saya ngomong, ya, 5 tahun pernikahan ada ke depan, situasi nggak akan seideal itu. Nggak akan selalu berubah urutan. Kadang, gitu ya, kita perlu dahulukan pelayanan dibanding yang lain, seperti itu. Kalau memang itu yang Tuhan mau, nanti maksud saya, ya, bahkan Tuhan mau kadang kita utamakan pekerjaan kita dan nomor dua yang lain, seperti itu. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan mau. Jadi kata kuncinya adalah sekali itu yang Tuhan kehendaki. Pergilah seperti itu. Tetapi kalau Tuhan ya tidak kehendaki, atau kalau kita dalam kondisi katakanlah bingung dan menentukan itu, ya sudah kembali aja ke 50 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Saya lanjut ya. Kalau yang terakhir yaitu pengembangan simbolis adalah dalam komunikasi yang sehat punya waktu bersama untuk terbuka dan berbicara dengan rasa aman. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam pernikahan salah satu eh, salah satu alasan mengapa sampai ujung-ujungnya terjadi keretakan bahkan sampai tempat saya itu tadi dikatakan salah satu penyebabnya adalah konflik yang berkepanjangan atau gesekan ya perselisihan yang berkepanjangan. Ternyata banyak orang juga setuju bahwa semua konflik itu bisa selesaikan salah satunya dengan berkomunikasi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, pastinya ada alasan kenapa kok komunikasi bisa gagal atau nggak jadi sehat. Ya, nah inilah alasannya. Ya, coba buka slide terakhir. Penghalang tekanan atau bonds dalam pernikahan. Yang pertama, harapan yang tidak realistis. Kita ini seringkali banyak harapan untuk pasangan kita untuk berubah sekarang, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Atau punya standar-standar tinggi dan jelas pasangan kita belum bisa kecil itu, belum sampai ke tahap itu. Tapi kita maunya sekarang, gitu ya. Nah, maka solusinya bukanlah dengan kita terus menuntut, tapi bantulah pasangan kita untuk berubah tahap demi tahap. Yang kedua, trauma yang belum dituntaskan. Dan orang yang rentan untuk punya trauma yang baru biasanya karena punya trauma yang lama belum tuntas. Ya, seperti saya ini latar belakangnya dari orang tua yang sepertengah yang kami. Satu titik umur 20, 19, dan 19 20, saya sempat putuskan nggak mau menikah. Kenapa? Karena begitu trauma melihat nikahan orang tua saya yang tiap hari selalu bertengkar. Jadi saya ini penonton, ya tiap hari lihat tengkaran seperti itu, drama seperti itu. Dan saya merasa kalau orang menikah ujung-ujungnya begitu, ngapain menikah? Jadi saya sempat bulan ketika untuk tidak menikah. Puji Tuhan saya bertobat, gitu ya. Akhirnya nikah, gitu ya. Tapi
Kalau andai kata trauma itu belum selesai, saya tahu trauma itu akan terus bersama dengan saya, sekalipun saya sudah menikah dan menjalani pernikahan. Dan trauma itu seringkali membatasi saya dengan banyak hal. Salah satunya adalah trauma itu membuat kita menilai orang lain. Trauma akan membuat kita itu menghakimi orang lain. Jadi di kacamata kita, orang itu bisa salah dan selalu salah. Seperti itu. Jadi apapun usaha pasangan itu kalau berubah, kita akan merasa dia nggak benar, dia nggak tepat, dia begini, dia begitu. Nah, sebetulnya apakah pasangannya tidak berubah? Jawabannya adalah berubah. Tapi kenapa kalau dikasih sama pasangan ini, seolah pasangannya kok begini, kok begitu? Karena sebetulnya yang membuat dia melihat tidak sempurna pasangan adalah apa? Tidak terima adalah apa? Trauma lama yang berlebih. Ya, dan coba perhatikan, setiap trauma lama yang tidak diselesaikan akan menciptakan trauma yang baru. Ya, dan setiap kali kita nggak membereskan trauma yang sekarang, tapi yang lalu tidak pernah dicabut, biasanya pulang lagi seperti itu. Nah, artinya kita akan semakin sulit untuk bahagia dalam pernikahan seperti itu. Ya, dan ketiga, penghalang kata dalam pernikahan adalah apa? Tidak bersedia menerima dan mengampuni pasangan. Kalau kita nggak belajar untuk menerima dan mengampuni pasangan berulang-ulang, maka seperti seolah-olah kita tuh menutup pintu kesempatan buat pasangan kita yang untuk berubah menjadi lebih baik, bahkan bersatu dengan kita, dekat dengan kita, ini dengan kita. Gitu. Tidak menerima dan tidak mengampuni pasangan akan membuat kita itu tidak bicara. Jadi kita bisa satu kamar, tapi tidurnya hubung-hubungan. Ya, kita satu kamar, tapi kita tidak pernah pilotok, tidak pernah ngobrol bareng. Atau kita satu rumah, tapi kamarnya bisa pisah. Satu di sana, satu di sini. Seperti itu. Dan orang akan melihatnya begini, kelihatannya fotonya baik ya, pun aja ya. Tapi mereka nggak pernah tahu keadaan dalamnya seperti apa. Ternyata ada jarak. Ya, nggak bisa intim, nggak bisa dekat. Kenapa? Karena selama ini entah si suami ke istri atau si istri ke suami tidak pernah menekan tombol penerimaan dan tidak pernah menekan tombol pengampunan. Ya, dan yang terakhir adalah penghalang ikatan dalam pernikahan itu umum adalah tidak mau ada upaya rekonsiliasi. Tidak mau ada upaya rekonsiliasi. Jadi kalau kita mau membangun hubungan ketika hubungan yang dekat, ya bonding dengan pasangan kita, maka apapun situasi konflik dalam pernikahan kita, apalagi sudah cukup lama, kita harus mengkondisikan diri, mau rekonsiliasi. Baik itu kita memulai atau kita sama-sama sadar untuk memerlukan atau ketika orang pihak ketiga dalam arti pemimpin kami, orang tua, mertua yang mengusulkan terjadinya rekonsiliasi, tolong jangan tutup telinga, tolong jangan tutup hidung, seperti itu ya. Nah, bisa jadi cara memakai dan menolong supaya kita kembali ke dalam pemerintahan yang kudus dan bahagia. Ya, seperti itu. Baik, materi dari saya selesai ya tentang bonds and boundaries. Apakah kita masih punya waktu? Masih ya. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya seputar materi Anda atau kalau Anda mau pernikahan, tolong jangan jauh-jauh ya, jauh-jauh sekarang apa temanya kemana-mana gitu kan. Saya tanya, Pak, saya punya teman di New Zealand gitu. Oh, jauh belahan juga gitu. Nah, kalau bisa yang kekinian aja, ya yang kira-kira Anda alami atau punya potensi namanya, saya persilakan untuk belajar. Silakan, coba dulu. Oke, Terima kasih. Pertanyaannya, ada eh, menjaga suami itu yang tetap harmonis, gimana? Pasangan itu
jaraknya jaraknya berbeda. Karena lokasinya bisa. LDR berbeda kota. Nah, kayak posisi kita Pak, kita kan bekerja di instansi yang suatu saat pasti bisa berpisah dengan pasangan. Kita posisi sekarang di Ambon, kita pasangan lagi di luar. Nah, eh, dalam hal ini ada banyak diskusi ya, banyak kasus yang karena jauh, jarak yang jauh, akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya dari jarak yang jauh itu hubungan rumah tangga tetap bisa baik-baik saja. Nah, posisi jarak yang jauh sehingga uh, suami dan istri itu kadang-kadang tidak komunikasi dan lain-lain. Terima kasih. Iya, namanya Pia, Pak. Iya. Pia. Iya. Suami berarti jauh sekali. Sekarang di Serang. Oh, berkata Iya. Iya. Jadi boleh tahu nggak ini misalnya karena dia Karena pekerjaan ya, karena pekerjaan. dan pekerjaannya kok harusnya beda. Ya, pekerjaannya menuntut harus berpisah. Ya, baik ini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menjaga hubungan seperti itu tetap harmonis ini ya. Ini kan banyak sekali kendalanya ya. Si suami belum tentu ada sinyal untuk hubungi ke ya. Jadi Bisa jadi. kadang-kadang Kadang-kadang kemudian jarang ya terus apa pasal jalan. Pada dasarnya begini, kalau kita ingin kembali kepada kata prioritas, bagi saya pribadi, kalau bagi saya pribadi, pernikahan itu harus diusahakan tetap bersama. Nah, itu dulu. Gitu. Kenapa itu menjadi sebuah pegangan dulu atau prinsip? Karena dengan begitu, segala keputusan ke depan kita ambil berdasarkan pertimbangan ini. Nah, saya melihat banyak orang itu terbalik cara berpikir. Kita milih pekerjaan dulu, baru pernikahan dikorbankan. Nah, sebetulnya tidak, sebetulnya kembali. Pernikahan dulu, prinsipnya apa? Kemampuan ngomong. Kita harus bersama. Walaupun berpisah itu ada kurun waktunya, buat 3 minggu berapa lebih. Artinya nggak lebih dari sebulan. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong fair, ya, nggak usah ngomong soal perselingkuhan, tapi ngomong soal kebutuhan biologis laki-laki, kebutuhan psikologis wanita yang benar-benar merasa perlu dipenuhi dengan kasih sayang dalam bentuk affection itu pengalaman. Hingga untuk pengalaman itu, karena kita bisa mengalami kalau wujudnya nggak ada, gitu. Kira-kira begitu. Nah kembali lagi, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa pernikahan itu ada prinsipnya, ada kondisinya yang harus kita penuhi. Maka jadikan standar yang kita pegang untuk kita kejar sehingga keputusan apapun ke depan soal saya mau kerja di mana, saya mau mencari karir seperti apa, mimpinya dari depan apa, punya anak berapa, dan beli rumah di mana, semua dipikirkan bukan berdasarkan pertimbangan lain, tapi pertimbangan pernikahan kita. Begitu. Seperti itu. Contoh sederhana, ya, contoh, waktu saya mau menikah sama Cimari, saya tanya, mimpinya apa kan? Saya dijawab, aku jadi gembala. Saya ngomong, wah, kalau ini, berarti ini orang yang tepat untuk saya nikahi. Yang kedua, saya tanya, kamu siap nggak kalau one day kita akan putus keluar pulau? Dan dia bilang, aku mau. Jadi, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan mimpi bersama. Berdasarkan karena pernikahannya kita. Bukan karena pekerjaan maunya apa. Atau faktor lain maunya bagaimana. Nah, seringkali justru pernikahan itu dipaksa menyesuaikan dengan hal yang terjadi di luar sana.
Makanya pernikahan yang tidak kuat jadi tersiksa. Akhirnya mereka jadi cari jalan keluar sendiri. Seperti maaf ya, terjadinya perselingkuhan, terjadinya ini kan sebetulnya. Nah, kira-kira begitu. Oke, nah terus saya jelasin itu dulu. Dan intinya begini, kalau memang masih memungkinkan untuk bertemu, kalau diusahakan ketemu, Serang itu nggak sejauh Amerika, ya, dan tiketnya masih bisa diupayakan, entah ferry, atau kapal cepat. Nah, memang dalam pernikahan itu untuk bersama, memang minimal salah satu orang harus berkorban. Dan berkorban itu bukan hanya secara fisik, tapi secara mental itu, bahkan secara mimpi. Misalnya, via ya, dia mungkin punya mimpi bekerja di Ambon, sementara suami di sana. Kadang kita harus memilih gitu. Tapi pertanyaannya seberapa pernikahan itu berarti buat kita. Jadi jangan curiga dulu dengan lu mau di luar sana yang mempengaruhi suami, bukan. Fokus aja sama kewajiban kita. Fokus aja sama fungsinya kita. Itu dulu, kayak gitu. Nah, beda lagi kalau kita udah lakukan semua, tapi ternyata ada faktor lain, berarti memang ada yang salah dengan kepribadian kita. Kira-kira gitu. Ya. Jadi itu kira-kira. Oke. Jadi coba berbicara sama suami yang ini bahasa saya kemarin video. Ya, ke depan kamu udah planning apa? Apakah kita akan tetap jarak jauh begini? Atau kamu ada rencana di sini? Nah, dengar dulu dari pihak suami. Kalau suami ngomong, aku ada rencana di sini. Oke, puji Tuhan. Satu dulu ya. Apa realisasi gitu? Tapi kalau dia tiba-tiba, aku bingung, apa tahu. Oke, boleh usul ya. Oh yang di sana. Kalau kamu tinggal di sana, kamu di sini. Intinya harus ada yang berinisiatif dan harus yang merencanakan dan memang biasanya akan disertai dengan pengorbanan. Kira-kira itu. Ya, seperti itu. Nah, di luar itu, kalau ada komunikasi, coba tetap jaga romantisme. Ya, jadi waktu bisa telepon, jangan malah di mana-mana gitu. Ya, telepon dan sebagainya. Bisa siapa? Nah, kalau begitu, dia tak akan menerima telepon, atau akan terima telepon. Itu harus dibuat romansanya, romansanya supaya ada keinginan untuk menghargai setiap kali kita telepon, bahkan ketika aku senang. Itu semoga jawab ya. Ya, ada lagi. Yang lain mungkin saya tanya. Ya, yang lain mungkin mau tanya. Ada yang lain yang mau bertanya? Oh, ada pertanyaan yang dari online. Ada pertanyaan yang masuk dari online. Izin bertanya, kalau saya dengan istri selalu selisih dan selalu menyakiti diri masing-masing lewat perkataan dan tindakan, sampai di satu titik dia mengusir saya dari rumahnya dan saya berjanji untuk tidak kembali lagi ke rumahnya, untuk masing-masing mengurus kehidupannya masing-masing sampai saya mau memutuskan untuk keluar kota. Kalau case seperti ini gimana solusinya? Solusinya adalah kembali. Iya, solusinya adalah jangan berpikir seperti itu gitu. Jangan kalau tentang penyayang tadi kan udah termasuk penyayang diri sendiri. Nah, ada jadi suami dengan istri gitu ya harus sekali lagi harus sampai kumpul ya untuk berinisiatif dan gitu. Pernikahan itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan dan pernikahan itu lain satu waktu nanti adalah pernikahan yang harus bisa dinikmati dan pernikahan itu adalah pernikahan yang akhirnya harusnya kita bisa mengalami kebahagiaan.
Nah, tapi proses berusaha memang butuh banyak PR. Menurut saya begini, kalau sampai tahap ini, bapak atau ibu, gitu ya, di situasi begini, ada beberapa kemungkinan. Dulu memulainya dengan orang yang salah, kayak gitu ya, menikah dengan orang yang tidak sepadan. Atau mungkin gitu ya, ketika ketika menjalani pernikahan, Anda nggak tahu bagaimana harus menjalani pernikahan, sehingga seperti orang yang ibaratnya gini, sudah mengambil keputusan, tapi nggak tahu harus bagaimana. Hanya sembarangan mengeksekusi seperti itu. Jadi sikap-sikapnya, berpikirnya, keputusannya semuanya salah. Nah, tapi di awal saya sengaja menyampaikan bahwa pernikahan adalah inisiatif. Dan berikutnya bahwa pernikahan itu adalah desain. Nah, kenapa disebut desain? Artinya begini, seperti orang itu mau membangun sebuah rumah begini, kan ada yang namanya blueprint, yang namanya desain, ya. Terus ada tukang-tukang yang ngerjain. Nah, waktu tukang itu pasang batu bata, mulai atur bibit dan sebagainya. Dari mana mereka itu tahu itu benar atau salah? Dari apa? Melihat apa? Desainnya lagi, melihat blueprintnya lagi. Nah, kalau mereka nggak kembali ke blueprintnya atau desainnya, mereka nggak akan tahu bahwa rumah yang benar harusnya begini. Mereka akan selalu punya pikiran, rumah yang benar menurut kita begitu. Nah, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini, punya pikiran untuk bercerai, punya pikiran berpisah dan sebagainya. Karena kita berusaha memahami pernikahan menurut pikiran kita, gitu. Ya, nah kenapa perlu desain tadi? Supaya kita itu tahu mundur, kita jadi mengerti, kita bisa koreksi diri kita tentang apa yang harus kita lakukan sebetulnya dari awal. Contoh, ya, sebelum kita menghadapi pasangan kita, selesaikan dulu hati kita sama Tuhan, gitu ya. Karena tadi setiap orang yang terluka itu akan mengakibatkan trauma bukan dirinya. Sebaliknya, orang yang punya konflik dengan orang lain akan menyebabkan trauma bagi orang lain. Jadi sebelum kita menyelesaikan pernikahan kita, sebetulnya langkah produktif kita adalah selesaikan dulu hati kita dengan Tuhan. Dan kedua, mindset kita tentang pernikahan diperbaharui, kembalikan ke blueprint nanti, supaya ada keinginan untuk kembali. Tapi kalau mindset kita anda kembali kepada desain awal pernikahan, maka kita tidak akan ada keinginan untuk kembali memperbaiki hubungan. Yang ada hanyalah apa? Udah kok barangkali sama orang lain aja saya lebih berhasil, kayak gitu. Ya, dan jawabannya apakah itu memungkinkan? Tidak. Oke, jadi lagi yang pertama adalah beresin dulu hatinya kita, luka-lukanya kita, kecewanya kita, beresin kemampuan dulu, supaya hati kita menang gambar. Setelah itu mindset kita, yang ketiga mau belajar rekonsiliasi. Jadi mulai belajar untuk berinisiatif, mencoba adanya pemberesan. Berikutnya, Pak Ayu, ada lagi? Kalau ada pertanyaan yang masuk, nanti sambil teman-teman memikirkan pertanyaan apa ya, ini pertanyaan yang udah masuk ya, teman-teman di online juga ya, mau bertanya bisa langsung. Ini pertanyaannya, bagaimana batasan orang tua dan mertua dalam kehidupan rumah tangga dan cara mendidik anak-anak kita? Jadi bagaimana batasan orang tua dan mertua dalam kehidupan berumah tangga dan cara mendidik anak-anak kita? Mungkin kadang orang tua atau mertua itu intervensi cara kita dalam mendidik anak-anak kita sendiri gitu loh. Itu gimana? Ya, jadi batasannya adalah firman Tuhan, dan yang kedua adalah kesepakatan suami istri. Ya, jadi kalau firman Tuhan kan sudah jelas ya kan. Jadi tentang benar salah, dosa dan tidak dosa. Artinya kalau apa? Kalau pengaruh dari orang tua misalnya ngajarin anak kita melakukan yang salah, bisa berbohong. Gitu. Jadi di area itu kita jelas bisa ngomong sama orang tua kita bahwa itu nggak boleh, itu jangan diajarkan.
yang dasarnya adalah firman. Tapi yang kedua adalah kesepakatan suami istri. Nah, kenapa kalau kesepakatan suami istri? Bila pernikahan itu pernikahan itu adalah dua menjadi satu, ya. Dan kesepakatan suami istri itu adalah satu keputusan bersama yang akan menjadi sebuah etika, sebuah batasan nilai untuk kita bisa membatasi apa yang orang tua kita tidak izinkan, apa yang pengaruhnya orang tua kita perbolehkan dan mana yang tidak, seperti itu, ya. Dan kenapa kalau kita perlu bicara bersama? Karena kadang ada yang begini, ada yang orang terlalu kagum sama orang tuanya, ada orang yang terlalu puas sama orang tuanya dalam memberikan izin, ya. Selalu akan ada dua versi begitu. Jarang sih kita mau dua-duanya sama-sama langsung bisa sepakat gitu ya. Tapi intinya dalam kesepakatan itu si suami dan istri bisa bicara begini. Yang aku lihat apa mama itu kalau dalam hal ini tidak bagus, begini. Nah, dengan kita sepakat, gitu ya, kesepakatan ini dijadikan sebuah boundaries, gitu ya, di mana kita kemudian yang ketiga adalah ngomong sama tua kita, kalau dalam hal ini jangan begini, jangan begini. Kalau dalam hal ini, kalau jangan penggabungan kita begini. Nah, saya berpesan, tindakan ini akan mengandung resiko, jawabannya iya. Tapi kalau tidak melakukan ini, maka akan membiarkan orang kita dalam pengaruh orang tua kita. Kalau pengaruhnya itu baik, that's good. Tapi kalau salah, maka anak kita menjadi korban. Dan yang menanggung adalah anak dan kitanya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan atau pikirkan ke depannya. Seperti itu. Ya, nah gitu. Jadi itu pun kita praktekin ya sama anak kita ke oma-omanya, ke maknya gitu ya. Jadi kalau saya pulang, jadi disarankan yang ngomong ini jangan menantu ya, tapi kandung. Ya sebaliknya. Nah, kenapa? Karena dari orang tua tetap dimanapun ya, yang anak itu adalah yang akhir di dari hidupnya, bukan yang ini. Kalau itu ngomong, kamu itu gimana tuh juga anakku. Secara psikologis tetap gak begitu, gitu ya. Jarang terjadi. Nah, jadi kalau saya pulang, saya ngomong, kenapa? Tolong, kumpul sama mama, gini, udah boleh begini. Salah satunya adalah, tolong jangan kasih makan. Karena kami ngajar, nggak boleh kasih apa, nggak makan kemudian. Ya, seperti contohnya begitu. Gitu. Jadi perlu keluar dari statement dari kita ke orang tua. Yang berikutnya, teman-teman ada yang mau bertanya? Sudah ada pertanyaan? Teman-teman yang di online juga boleh bertanya ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin di onsite? Nanti habis ini turunkan tuh, tenang. Ya, kalau saya cuma mau tanya nih, kok. Kapan sih kita harus melibatkan CGL, coach, bahkan Hendra sama Cumarik itu dalam mengatasi permasalahan? Kapan gitu? Itu yang pertama kok. Terus yang kedua, bagaimana menghadapi pasangan yang dia punya apa namanya sifat nyaman terhadap keluarganya dibandingkan sama pasangannya sendiri. Dua saja tuh. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kapan kita melibatkan TKR kita, coach, sebagai gembala gitu. Kalau sama Tuhan nggak usah tanya ya, langsung aja dengan CKR dan sebagainya, itu ketika kita membutuhkan second opinion gitu ya. Sama second opinion, ketika kita membutuhkan nasihat atau pendapat kedua gitu ya. Seperti itu. Nah, kondisinya adalah mungkin kita merasa ragu dengan keputusan kita, kita merasa kurang tahu apakah ini tepat atau tidak, atau benar-benar kita belum pernah mengalami, kita jadi ragu. Jadi lebih baik ceritanya ya seperti itu. Begitu. Jadi dalam posisi kita butuh second opinion sih. Karena pada dasarnya begini, komunitas atau pembelajaran itu membangun semangat, komunitas tujuannya itu pendewasaan. Ingat,
untuk melepas mereka supaya mandiri. Gitu. Ibaratnya berdiri kaki sendiri, dengan itu dia bergantung sama Tuhan. Dia satu titik nanti itu yang digantungkan sepenuhnya adalah Tuhan, bukan pemimpin. Gitu. Ya, tapi bagi orang tertentu yang memang belum tidak cukup merasa diri tidak cukup dewasa dan butuh misalnya pendampingan, maka di masa-masa tertentu di fase itu, apa libatkan CPR, bahkan saya pun melihat ada beberapa konflik pernikahan yang saya tangani karena beberapa kali terjadi blunder pengambilan keputusan, saya putuskan sebulan 2 bulan ke depan saya minta orang ini benar-benar komunikasi sama saya. Waktu mau ngobrol, mau ngambil keputusan, mau WA, sananya dan sebagainya, bahkan dia tanya, oh boleh begini enggak, boleh begini enggak, menurut kamu gimana? Karena memang kondisinya orang ini ada sisi nggak bisa berempati, tahu empati ya, merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu. Jadi dia hanya pengen ngomong yang dia ingin ngomong. Dia nggak harus dia harusnya ngomong sesuatu yang membangun pasangannya atau bisa diterima pasangannya dan sebagainya. Itu dia nggak bisa. Nah yang begini kan kita perlu lindungi. Ke satu titik sebulan 2 bulan yang bisa mulai terbangun ya. Nanti kita harus masuk ke gitu. Oke. Nah yang kedua, kalau saya boleh jujur, budaya itu tuh melekat banget di kota ini, ya, di mana anak laki-laki itu dekat sama mama, gitu ya, dekat dengan keluarga, gitu. Seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi ketika menikah, dia harus bijaksana dan membatasi diri. Seberapa dekat, seberapa dia harus membatasi bahwa dia sudah punya keluarga sendiri tadi yang tadi poin awal, yang keluarga sendiri. Karena dia harus belajar untuk mandiri dan sebagainya. Nah, dalam situasinya kamu, gitu kan, kamu terima dulu bahwa keadaannya suamimu belum menyadari sepenuhnya. Artinya, ini adalah peran bersama untuk saling bangun. Ingatin dia dari waktu ke waktu. Karena menurut saya adalah terbelakang. Kenapa kok dia selalu bergantung? Gitu. Nah, itu bukan dilarang. Pendekatan yang terlalu agresif itu akan malah disalahpahami. Gitu. Ibaratnya kayak kita rebut boneka dari anak kita. Gitu. Anak-anak itu semakin bertumbuh dewasa, mainannya harusnya berubah. Ya, kalau misalnya mahasiswa terus dia masuk ke dalam kecil yang dia langsung begini, bullyingnya nggak salah. Tapi yang menjadi bullying itu dari kelihatan besar, udah mahasiswa, mainannya bullying balita. Nah, kita kalau langsung rebut, sekalipun kita benar memisahkan bullying itu dari mahasiswa itu, dan tidak bisa lebih, tapi caranya dari salah di mata dia. Apa yang salah? Kita yang merebut sesuatu yang berharga bagi diriku. Dan itu akan menyebabkan luka yang baru. Yang awalnya kita kenal jadi musuh. Nah, caranya adalah ya ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah harta. Kayak ngadepin anak-anak itu kan kalau ini mami ada permen ini. Itu kan tidak sama bantalnya. Nah, maksudnya adalah tukar sesuatu yang berharga bagi dia itu apa? Oh, dia merasa diperhatikan di sana. Apa perhatian lebih? Oh, di sana dia merasa diterima, memberikan penerima lebih. Makanya jangan ada kata-kata butuh, jangan kata-kata yang mengecilkan dia. Itu kata-kata yang mengangkat harganya dia merasa nyaman, gitu. Kembali pulang, nyaman kepada kita. Terus kita katakan seperti itu. Nah, ketika tadi ada itu, kemungkinan akan berhasil ketika kita mulai pisahkan. Dan disitu kita baru ngomong soal kemandirian. Jadi intinya dengan orang seperti ini nggak boleh terburu-buru. Ya, jawabannya sudah terlanjur. Ya, seperti itu. Nikahan itu membuat kita, akan memaksa kita menerima. Makanya untuk orang menikah nggak boleh ada apa yang bukan terima, karena bagaimana kita ganti. Ya,
Oke. Apa ada lagi? Apa ada pertanyaan lagi? Oh, ada pertanyaan. Eh, kalau ada masalah dalam rumah tangga, apakah boleh kita curhat masalah kita ke teman-teman kita di luar? Menurut Koko bagaimana? Ya, di luar itu juga Anda? Iya. Jadi gini, ya, ini saya asumsikan orang yang bertanya itu punya pasangan yang merasa nyaman. Oke? Itu Gini, karena kata di luar itu termasuk di sini ini ada yang memang spontanitas itu berbeda. Saya tahu itu kategori bagi dia orang luar nggak yang tidak diizinkan, gitu ya. Nah, eh, CG itu adalah tempat di mana kita harusnya dipulihkan. Dan untuk orang dipulihkan itu memang harus dimulai dengan terbuka. Nah, untuk orang yang nggak tahu nilai-nilainya, mereka biasanya spontan cerita di dalam CG. Ya, karena dorongan dari dalam, rasa selama ini menahan masalah yang belum terselesaikan, dan dia merasa setelah ini ya orang-orangnya bisa dipercaya ya, gitu ya. Maksud dia spontan. Dalam proses ini harusnya itu jadi cerita yang baik, karena di CG ini diajari satu nilai, yaitu apa? Perahasiaan. Sehingga apa yang diinformasikan di sini memang konsumsinya di sini, bukan disebar luaskan. Ya, makanya ini saya pisahin dulu dengan yang luar di luar sana ya. Nah, yang tidak setuju adalah nilai di luar. Yang orang di luar. Kenapa yang di luar itu jangan? Karena yang di sini ada nilai. Nilai itu membuat kita ada pagarnya. Misalnya gini, William tinggal cerita, tiba-tiba dia cerita keluar. Nah, ayo, itu sudah keluar William. William, lain kali tidak boleh begitu. Kenapa suka orang lain ditanya? Untuk kita sering semangatnya kita keluar gitu. Nah, karena kita punya nilai, artinya sesuatu yang dihidupkan dari atau bisa mengingatkan dia sih terjadi lagi. Tapi malah nih kalau di luar sana ada nilai. Setiap ada kumpul, ya tidak semua komunitas ada 20% atau gitu. Apakah ada nilainya gitu? Atau semua juga nggak ada gitu, gitu. Siapa mengingatkan siapa, siapa mengingat siapa, dan sebagainya tidak ada. Ya, misalnya ya orang mau kita saja. Gitu. Kira-kira begitu. Makanya kita melihat kalau yang di sana, yang di luar sana, bisa saja dari satu orang cerita itu bisa menyebar ke orang lain. Dan saya dalam hal ini menyarankan perceritaan di luar sana. Nah, tapi kalau Anda sudah tahu nilainya, lebih spesifik lagi, kita sarankan ini terbukanya sama pemimpin di atas Anda. Jadi kalau Anda sudah tahu sponsornya siapa, tegelnya siapa, untuk masalah di mana itu sensitif, apalagi caranya pasangan Anda juga sensitif. Sensitif maksud begini, kita ngomong ya, OC, kita pesen jangan kita sama-sama. Nah yang begini, Bapak Ibu, berarti pasangannya sensitif. Jadi lebih baik ceritanya jangan di forum, tapi ceritanya di pemimpinnya, begitu. Ya, kenapa kok perlu tetap cerita? Tadi jawabannya. Tetap bukan dalam awal berkulitan. Jangan kita ke dokter, kita punya obat, ditanya sakitnya apa, gejalanya apa. Terus pokoknya kita minta obat. Nah, kalau dikasih sebarang obat, diminum, sembuh nggak deh? Nggak sembuh dong. Oke, jadi tujuannya cerita supaya kita bisa memberikan apa follow up, kita bisa memberikan obat yang tepat dan yang benar. Begitu. Nah, terus kalau Anda tetap pengen cerita di forum begini, saran saya kalau pasangan ada sensitif, bahasanya coba, bahasanya begini. Bapak Ibu boleh kasih itu akan beta, beta punya perhubungan titik. Jadi orang ini nggak perlu tahu asalnya detailnya. Nah, detailnya siapa? Ke
itu kira. Oke itu ya. Jadi nggak disarankan kalau ceritanya keluar keluar. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Teman-teman di sini ada pertanyaan. Grup sana ada? Ya. Oh ya, Kalau misalnya kan cari timing buat serius ngomong gitu komunikasi masalah serius itu so gimana maksudnya kalian next dan aku kalian jangan ngopi jadi kayak ini kita bicara serius minggu besok nah besok aja kan gitu nemu timing yang tepat itu gimana ya, ya ya. Jadi pertama tetap jaga komitmennya dengan cari waktu yang tepat. Yang kedua, mulai temukan kebiasaan yang kira-kira di waktu itu kira-kira dia tenang. Contoh ya, itu biasanya tenang setelah makan gitu. Atau bisa diajak diskusi, itu waktu makan juga. Saya ini kalau lagi makan senang, diajak ngobrol itu senang. Ini kalau banyak makanannya kayak makan gitu ya. Jadi makanannya nonton gitu. Ya, jadi saya suka kalau lagi makan, diajak ngobrol itu senang. Nah, setiap orang itu pasti ya ada momennya untuk dia itu bisa diajak bicara. Nah, menurut saya memang kakak belum ketemu saja. Makanya tadi tetap pegang komitmennya untuk usahakan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pendekatannya berubah, gitu ya. Kalau memang dia ada pola itu menghindar, diajak ngomong sesuatu yang serius, gitu ya. Intinya adalah tetap utarakan niatnya. Seperti contohnya kayak eh, ini pakai bahasa saya sama Maria, ya, kayak gitu. Apa yang kamu tahu masaku, saya, oh, aku pengen cerita. Nah, jadi diskusi itu nggak selalu dimulai dengan kita merasa cara ngomong sini ngomong, tapi bisa dicicil atau dimulai dulu, diinisiasi dulu dengan kita yang cerita dulu, gitu ya. Sambil tadi itu kebiasaan dibangun supaya pelan-pelan dia juga belajar untuk memberikan respon, gitu. Ya, karena ada kemungkinan nih, mungkin juga pasangannya itu tidak punya budaya atau ngobrol. Dan makanya waktu kondisi sekarang, masih ngobrol itu bukan hal yang perlu. Gitu. Tapi untuk menciptakan pernikahan yang apa ya, yang solid, yang kuat gitu ya, yang dalam tanda kutip bisa dinikmati gitu ya. Nggak bisa tidak kita harus ada komunikasi yang sehat. Contoh nih, nanti akibatnya juga begini. Ketika kamu bukan ibu nama, ketika kamu gitu kan, apa punya keinginan sesuatu yang kamu berharap pasangan penuh gitu. Nah, bagaimana dia akan tahu ketika tidak ada momennya memang untuk bicara? Bahkan nanti ketika dia sekarang itu punya keinginan, pasti ada anak-anak dong, kayak gitu. Dan sesuatu yang kita ini sebagai pasangannya pengen mengerjakan itu bareng dengan dia. Karena bukan nggak bisa sendirian, tapi kalau itu memang pengennya bareng. Gitu. Nah itu kalau kita nggak ada ruang diskusi, ruang ngobrol, ya satu kali nanti kita merasa seperti single parent. Nah di sini itu kita bisa develop dan merasa kayak buat apa kau gini aku minta. Nah jangan sampai ketemu di momen itu. Nah di momen itu berarti itu sudah momen jenuh, bahkan itu sudah momen kayak apa klimaksnya. Nah ini kita harus mengalami turnover yang jadi baliknya atau justru itu akan nanti klimaks juga. Kalau jadi apa titik terakhir di mana kita kecewa gitu dan akhirnya memutuskan kita jalannya gini-gini aja kayak gitu ya. Jadi tetap jaga komitmennya, usahakan gitu kan, cari kesalahannya dan diamati, oh dia bisa gini, terus jangan nuntut waktu terlalu lama, maksudnya kayak ngobrol 30 menit 1 jam. Kenyataannya sebetulnya setelah hubungan kita semakin sehat, kayak aku sama Cici gini, betul waktu kita ngobrol yang deep itu kurang lebih 15-20 menit aja gitu. Yang deepnya, deep itu pokoknya kontennya itu ngomongin soal perasaan, sampai ngomong makin nangis gitu kan. Dan nangis itu nggak bilang itu nggak bicara soal gitu. Dan gimana? Dan ngomong, dan itu nangis.
kayak gitu. Seperti itu, bisa nangis gitu kan. Di depan cincin berduaan kita bergandeng gitu dan 10 menit aja, tapi jalan-jalan 45 menit. Tapi ngobrol deepnya itu hanya 10 menit 15 menit. Ketika tadi kebiasaan komunikasinya terbangun, ya. Jadi sekali lagi nggak usah menuntut banyaknya kuantitas waktunya, tapi kualitasnya. Dan kalau pasangan nggak inisiatif, kita harus memulai. Jawabannya adalah bisa. Oke? Ada lagi? Sudah rasanya ya? Cukup ya? Ada satu lagi, terakhir. Ya, Oke. bertanya kok, kami kan di CG Komisi 9 seluruhnya adalah keluarga muda yang masih berusia bayi atau balita. Di antara kekurangan anak kami, ini masih banyak dari kami memerlukan notabene sangat banyak dari kami selaku orang tua. Pada saat kami memberikan perhatian karena kami, energi, waktu, dan tenaga kami seakan-akan hampir habis. Pertanyaan saya kok, bagaimana caranya rumah tangga yang sehat di fase seperti itu agar kehidupan kami dapat tetap seimbang untuk Tuhan, pelayanan, dan kepada pasangan. Terima kasih. Yes. Jawabannya simpel, suami tetap perhatikan istri, istri tetap perhatikan suami. Yang utama bukan anak, yang utama adalah pernikahan itu sendiri. Kalau istri disenengin, suami disenengin, anak itu jadi kena buahnya. Tapi kalau istri nggak disenengin, ya anak kena getahnya kayak gitu. Suami juga kena getahnya. Tapi kalau pernikahan itu happy, pernikahan itu istilahnya ketika kita menikah, berhubungan suami istri kalau ada anak kan bukan anak muncul dari keluarga siapa enggak, tapi di pernikahan itu sendiri. Makanya kita perlu melatih pernikahan itu sendiri yang seperti tadi Korin bilang bisa kita itu seperti apa, kemudian gimana sih caranya kita bangun pernikahan. Ya dulu kan kita kejar istri kita kan, dulu kan kita dikejar suami kita kan, ya kita hal itu dibayarkan kembali. Kalau dulu aja bisa kan meskipun melewati badai, hujan, ya kan, jauh aku jemput kamu, jatuh kamu tak pijetin, itu kan sekarang pijetin kamu, siapa ini? Nah, sekarang dia harus ya, tapi anak itu buat dari pernikahan kita, artinya apa? Suami dan istri yang utama di atas segalanya. Kalau pernikahan itu sehat, pasti akan semuanya sehat. Tadi kan pertanyaannya, gimana cara membangun rumah tangga yang sehat? Ya sehatin pernikahannya, sehatin komunikasinya, sehatin apa namanya konflik-konflik yang misalnya pasti ada yang di dalam rumah tangga. Jadi kalau biasanya saya Indra jangan bahas konflik gitu kan. Tapi ketika konflik itu sudah reda dan misalnya kita nggak masih belum selesai, selalu belum selesai. Kalau ada pemicu-pemicu itu dibahas ketika tidak ada konflik kayak gitu, supaya nanti kalau ada konflik, kalau maksudnya istri seperti ini atau kalau maksudnya suami itu seperti ini, kita jadi paham gitu. Dan waktu kita ngomong pun juga ingat istri-istri, suami ingat kalau kita bicara menyakiti yang menyakiti suami kita, sebetulnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ya, pernikahan itu kan dua menjadi satu. Artinya kalau saya menyakiti, sebetulnya yang sakit diri saya sendiri. Kalau saya menyakiti suami saya, kita sakit juga saya sendiri, yang sedih juga. Kalau misalnya tadi kata-kataku nih menyakiti suamiku ya, demikian juga suami ya. Tapi harus bangun kesadaran ya, waktu kita kasar, waktu kita ini ngomong asal ngomong emosi diluapkan, sebetulnya menyakiti pasangan kita. Ketika kita pasangan kita, sebetulnya kita menyakiti diri kita sendiri kan. Kuncinya di pernikahan itu sendiri. Ketika pernikahannya solid, suami dan istri, kita akan bisa balance semuanya dari dengan skala prioritas tadi. Bisa ngomong kan, oh ini lebih baik seperti ini, jadi enak gitu ya. Semoga menjawab. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi malam hari ini sesi terima kasih dan tanya jawab sudah selesai.
Kemudian kita bagi bagi bersama ya, untuk menghadiri pertemuan PT malam hari ini. Oke, Iya. ya bersama-sama kita mau berdoa untuk hadir kita. Boleh nggak yang dapat berpasangan, boleh gandengan tangan? Ya, yang berpasangan dan yang berpasangan boleh bergandengan tangan. Kita mau satukan hati ya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, berdoa hati ini. Kami berdoa untuk hormat-Mu. Setelah bagai emas bumi mendengarkanmu segala hanya itu kerinduanku mendengarkanmu segala hatimu hanya itu kerinduan menyenangkanmu menyenangkanmu segala hanya itu kerinduanku mendengarkanmu segala hatimu hanya itu kerinduanku hanya itu kerinduanku hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan ke tempat ini untuk beracara dengan kami. Tuhan, kami tahu pernikahan adalah inisiatif-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan berperkara di tengah pernikahan yang ada. Jika kami mengambil keputusan untuk menikahi pasangan kami, maka sampai saat ini Tuhan kami setia menjalaninya. Kami percaya semuanya oleh kasih rahmat-Mu dan pengurapan-Mu yang memampukan. Dan biarlah di hari-hari ke depan kami percayakan pernikahan kami aman di tangan-Mu. Semakin mengandalkan Engkau saja, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Karena kami tahu Tuhan harus ada di tengah pernikahan kami, supaya kami punya landasan yang benar, supaya kami punya dasar yang teguh. Karena pada akhirnya apapun di hidup ini akan digoncang, akan diuji. Dan jika kami membangun dasar pernikahan kami di atas sesuatu yang salah, maka pada akhirnya pernikahan kami pun akan menjadi terguncang dan goyah Tuhan, bahkan hancur. Tetapi jika kami membangun kehidupan pernikahan kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus, maka kami percaya sekalipun kami goyah, maka kami dasar itu tidak pernah terguncang Tuhan. Dasar itu tetap tetap dan kehidupan kami akan sampai runtuh, bahkan sampai Tuhan berpisah, bahkan hancur. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami Tuhan akan tetap tenang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap pernikahan-pernikahan yang ada, supaya apapun kondisi mereka sekarang ini, Tuhan turun campur tangan, Tuhan urapi mereka, supaya dimampukan, dipenuhi hikmat, roh kebijaksanaan untuk mengelola dengan baik, sehingga pernikahan mereka menjadi kuat, harmonis, menjadi bahagia, dan apa yang mereka rencanakan terwujud pada waktunya. Tuhan urapi mereka supaya pekerjaan mereka, bisnis mereka juga semakin hari semakin naik dan bukan turun. Karena kami tahu Tuhan ada begitu banyak perceraian terjadi karena situasi ekonomi, keadaan ekonomi yang ada. Dan kami percaya orang yang hidup dalam Tuhan, pernikahannya, keadaan ekonominya akan tetap baik, bahkan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku memutus mereka, dimanapun mereka berada, punya pernikahan yang harmonis, berbahagia, menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila mana sedang
Dengan pula peningkatan tempat ini, Tuhan juga boleh sertai kami sampai dengan selamat, tidak pulang apapun juga. Dan memberkati setiap rekan-rekan kami di luar kota yang bergabung bersama kami dengan Zoom yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk lokasi mereka, kami itu percaya tangan Tuhan yang kurang panjang menolong mereka dan mengurapi mereka. Terima kasih Bapak, serahkan malam yang ada dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kehidupan pernikahan ini aman di tangan-Mu. Dan setiap kita yang percaya hidup kita, pernikahan kita aman di tangan Tuhan sama-sama. Amin. Sama-sama akhirnya Tuhan berkati pernikahanmu. Tuhan berkati pernikahanmu. Ya, sampai jumpa ya teman-teman. Ya. Dah, sampai jumpa.